Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang dimana untuk memenuhi mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang tahun 2020. Di sini, judul artikel saya, Teknologi dalam Pendidikan Matematika, ialah literasi digital pada peserta didik. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu yang dimana sudah membimbing saya dengan mengerjakan artikel ini. Ialah Bapak Asis Prof. Ferdian, SPD, MSc. Dan artikel ini disusun oleh saya sendiri, Mutia Juniawati, dengan NIM 1703842020012. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan waktu, ini adalah item artikel saya yang dimana saya akan membahas pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang yang dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki penggunaan atau pemakaian internet terbesar di dunia. Kemajuan perkembangan teknologi ini tidak lagi hanya menggunakan komputer ataupun laptop saja, tetapi sudah menggunakan smartphone, iPad, maupun tab. Sejak awal pemakaian komputer atau perangkat keras, aplikasi yang dipergunakan hanya berbasis teks. Sejak kemajuan yang terus berkembang ini, ditemukannya sistem operasi Windows yang memiliki aksesibilitas yang ramah pengguna, mulailah bermunculan aplikasi pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk media digital. Salah satunya ialah laptop yang saat ini menjadi alternatif kebutuhan masyarakat yang bukan hanya di Indonesia, tetapi sudah menjadi dunia. Dengan kemajuan teknologi semakin berkembang, penggunaan laptop pun mulai terganti dengan smartphone, dengan pemanfaat media digital, dengan jaringan internet yang luar biasa. Setiap peserta didik butuh mencerna literasi digital yang dimana merupakan hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan partisipasi di dalam dunia. Setiap peserta didik butuh mencerna literasi digital yang dimana merupakan hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan partisipasi di dalam dunia modern saat ini. Literasi digital ini penting untuk menulis, berhitung, membaca, maupun disiplin pada ilmu lain-lainnya. Setiap peserta didik hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Teknologi digital memungkinkan peserta didik untuk berkorelasi atau berinteraksi maupun berkomunikasi dengan guru dan peserta didik lainnya dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika lagi proses pembelajaran. Di sini, menurut Paul Gister, dalam bukunya ialah tim GLN Kemendikbud tahun 2017. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Nah, pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi digital ini ialah keterlibatan, perilaku dan kecakapan peserta didik yang secara langsung memanfaatkan teknologi digital serta alat komunikasi yang dipergunakan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan peserta didik lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nah, di sini pendidikan sangat penting untuk peserta didik. Ialah kegiatan yang dilakukan manusia sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan pada dirinya. Menurut Erinawati tahun 2016, pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya yang erat kaitannya dengan pembelajaran. Sedangkan menurut Aishi tahun 2019, pendidikan membuat manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, jadi literasi digital ini penting untuk diterapkan pada pembelajaran matematika, yang dimana penyerapan literasi digital pada pembelajaran matematika memberikan kesempatan berinteraksi, literasi sumber bacaan, menarik referensi, materi beragam, komunikasi, dan penyelesaian masalah. Literasi digital dapat membantu peserta didik dalam memahami matematika dan menjadikan matematika suatu permainan praktis, kompetisi, dan berlatih. Nah, dengan keterampilan literasi digital, peserta didik dapat menguasai berbagai informasi dan pengetahuan matematika secara cerdas dan sehat. Literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Peserta didik perlu ditingkatkan keterampilannya, pendidik perlu ditingkatkan pengetahuan dan kreativitasnya dalam proses pengajaran literasi digital, dan kepala sekolah perlu memfasilitasi pendidik atau tenaga pendidikan dalam mengembangkan budaya literasi digital di sekolah. Selanjutnya, rumusan masalah di artikel saya ini ialah, dengan berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, saya membahas teknologi dalam pendidikan matematika guna menerapkan literasi digital pada peserta didik. Dengan rumusan masalahnya, bagaimana peserta didik mampu memahami penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran matematika? Selanjutnya, ada tujuan masalah, yang dimana saya melakukan dengan tujuan masalah ialah peserta didik mampu memahami penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran matematika. Lanjut, ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode kajian literatur. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peserta didik mampu memahami penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran matematika. Data dalam artikel ini diperoleh melalui studi literatur, antara lain berasal dari peneliti-peneliti terdahulu, buku, dan artikel. Formulasi masalah dilakukan dengan menyusun rumusan masalah yang sudah saya bilang tadi, ialah bagaimana peserta didik mampu memahami penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran matematika. Pencarian literatur dilakukan dalam bentuk pengumpulan literatur berupa sumber referensi primer dan sekunder, yaitu jurnal, skripsi, tesis, buku, dan sumber internet. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada literasi digital pada pembelajaran matematika, terus ada kelebihan dan kekurangan literasi digital pada pembelajaran matematika. Yang pertama, literasi digital. Seperti kita ketahui, literasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu literasi, yang diartikan sebagai kemampuan baca tulis. Namun demikian, pengertian literasi berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, dan melihat. Dalam proses membaca melibatkan proses kognitif, linguistik, dan aktivitas sosial. Literasi digital dapat didefinisikan sebagai keterampilan dan pengetahuan teknologi bagi individu atau peserta didik agar mengembangkan aktivitas belajar jangka panjang dan berkontribusi baik kepada masyarakat. Di sini, literasi digital merupakan sekumpulan keterampilan dasar komputasi yang terdiri dari penerapan dan produksi media digital, analisis informasi, berpartisipasi di jaringan sosial untuk berkreasi dan berbagi pengetahuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan keterampilan mengkolaborasi, mengkomunikasikan, memahami teknologi digital dalam rangka berkreasi, berpartisipasi, dan berbagi pengetahuan. Literasi digital mencakup literasi informasi, literasi komputer, literasi media, literasi komunikasi, literasi visual, dan literasi teknologi. Literasi digital terdiri dari komponen kemampuan dasar, menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis dan evaluasi, pemahaman sosial budaya, kolaborasi, berkomunikasi efektif, keamanan jaringan, dan kreativitas.
Semua komponen tersebut saling menguatkan satu sama lain meskipun merujuk pada dimensi literasi digital yang berbeda. Pemahaman sosial budaya, berpikir kritis, dan menjadi kreatif merupakan hal yang harus tertanam pada peserta didik. Teknologi digital digunakan untuk mengembangkan hal-hal tersebut pada kehidupan mereka. Komponen literasi digital dapat dikembangkan secara bersamaan ketika peserta didik mengembangkan ilmu pengetahuannya. Setiap subjek ilmu pengetahuan memberikan keterkaitan hubungan dengan komponen literasi digital. Yang kedua, ada literasi digital pada pembelajaran matematika. Di sini, penerapan literasi digital di sekolah menuntut pendidik sebagai fasilitator untuk tidak hanya mendayagunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah, seperti hanya mengandalkan bahan bacaan buku ajar saja, tetapi dituntut untuk mempelajari berbagai sumber belajar, seperti majalah, surat kabar, sumber belajar, internet, dan media digital. Pendayagunaan sumber belajar dalam pembelajaran memiliki arti yang sangat penting. Selain untuk melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Sehingga pendayagunaan sumber belajar secara maksimal memberikan ketepatan dalam menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang kajian. Sehingga pembelajaran literasi digital ini akan senantiasa up to date dan mampu mengikuti akselerasi teknologi dan seni dalam masyarakat yang semakin global. Sehingga dengan menggunakan penerapan literasi digital di sekolah, peserta didik dapat memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam sehingga meningkatkan wawasan peserta didik dan membantu peserta didik menyelesaikan tugas mereka dan menemukan informasi dari konten digital yang tepat, akurat, dan waktu yang relatif. Konsep tindakan literasi digital pada pembelajaran terdiri dari 3 pokok persoalan, antara lain menyatukan kegiatan literasi digital ke dalam pembelajaran multi-level yang dibedakan, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Pertama, perencanaan. Menyatukan kegiatan literasi digital ke dalam pembelajaran matematika. Sebelum menyusun perencanaan yang menyatukan kegiatan literasi digital ke dalam pembelajaran matematika, maka akan muncul beberapa pertanyaan, seperti apakah rencana pembelajaran literasi digital berbeda dengan pembelajaran tanpa teknologi, atau bagaimana guru menentukan teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran literasi digital. POST merupakan pendekatan yang diadopsi dari aplikasi bisnis dalam mengembangkan proses perencanaan yang efektif. POST singkatan dari People, yaitu subjek, objektif, tujuan, strategis, strategi, dan teknologi. Yang pertama, People atau subjek atau peserta didik. Untuk mempertimbangkan tentang kompetensi yang dimiliki peserta didik, seperti apa yang peserta didik dapat lakukan atau apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sebuah perencanaan disusun untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam pada kelas dan waktu tertentu. Memahami tingkat kecakapan peserta didik dalam matematika dan teknologi merupakan hal yang penting. Dalam mengidentifikasi kemampuan literasi digital peserta didik, pendidik perlu melakukan suatu pengamatan atau penilaian awal. Kemudian, pendidik dapat menyusun rencana jangka panjang mengenai kegiatan literasi digital pada pembelajaran matematika. Selanjutnya ada objektif atau tujuan. Untuk mengidentifikasi kemampuan literasi digital yang akan dikembangkan dalam pembelajaran, pendidik berharap peserta didik dapat menerapkan bukan hanya sekedar tahu setelah proses pembelajaran berakhir. Dalam menyusun tujuan yang bermakna, pendidik harus mempertimbangkan materi yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut, seperti aljabar, geometri, atau statistika. Maka dari itu, kemampuan peserta didik yang diterapkan antara lain kemampuan berpikir kritis, logis, analisis, dan kritis. Ketika kemampuan tersebut dikolaborasikan dengan teknologi digital, maka hal tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika dengan literasi digital.
Selanjutnya ada strategis atau strategi. Untuk mengidentifikasikan kegiatan belajar yang dapat membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan, pembelajaran strategi disusun untuk membangun menuju pencapaian belajar peserta didik. Berdasarkan tujuan pembelajaran, sebagai contoh, mendemonstrasikan penggunaan teknologi merupakan salah satu strategi yang penting. Meskipun pembelajaran diajukan agar peserta didik menemukannya sendiri, hal tersebut efektif untuk pembelajaran yang menjadikan pendidik sebagai fasilitator. Selanjutnya ada teknologi. Untuk mempertimbangkan teknologi yang dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh, meramalkan cuaca, membuat diagram atau grafik untuk menampilkan informasi, atau mengirim sebuah dokumen dengan email merupakan hal-hal yang dapat dilakukan. Menggunakan aplikasi pada smartphone, maka dari itu penting untuk mengidentifikasi aspek pada literasi digital. Pada proses evaluasi kegiatan literasi digital pada pembelajaran, tidak terdapat proses penilaian secara rinci terhadap literasi digital, seperti penilaian holistik dan analitik. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan literasi digital pada pembelajaran matematika berkaitan tentang cara peserta didik dalam mengoperasikan perangkat digital, mengakses beragam informasi secara online, dan berpikir kritis dalam memilih informasi mengenai materi matematika. Maka dari itu, dalam proses evaluasi, kegiatan literasi digital dapat dilakukan dengan pemberian tugas proyek seperti mengakses berbagai sumber informasi, video pembelajaran, diskusi online. Selanjutnya, proses pembelajaran. Setelah perencanaan, lanjut proses pembelajaran, yang dimana pembelajaran matematika multilevel yang dibedakan dalam hal ini akan muncul beberapa pertanyaan, seperti bagaimana menghadapi kondisi yang kompleks dengan peserta didik beragam tingkatan, atau seperti apakah pembelajaran di mana peserta didik berkemampuan literasi lebih belajar dan peserta didik berkemampuan berliterasi kurang memperoleh perhatian. Pada kondisi ini, peserta didik memiliki kemampuan dengan rentang yang beragam. Beberapa peserta didik memiliki kemampuan pemahaman matematika yang kuat, tetapi memiliki kesulitan dalam berteknologi. Di lain pihak, ada beberapa yang memiliki pemahaman matematika yang lemah, tetapi mahir dalam berteknologi. Cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya adalah menyediakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dengan model yang sesuai, kegiatan tersebut membantu peserta didik untuk saling membimbing dan mengajarkan. Beberapa pembelajaran yang dapat diterapkan antara lain pembelajaran kooperatif, berbasis masalah, atau pembelajaran kontekstual. Pendidik harus menentukan model pembelajaran agar peserta didik memahami pembelajaran yang akan mereka lakukan, sehingga kegiatan literasi digital dapat diterapkan pada setiap proses pembelajaran. Sehingga contoh pembelajaran matematika yang dapat menerapkan kemampuan literasi digital adalah pembelajaran blended learning. Nah, berikut merupakan konsep kegiatan literasi digital pada proses pembelajaran matematika. Baik, yang terakhir ada penilaian, yang dimana penilaian ini evaluasi hasil belajar matematika peserta didik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan literasi digital dalam pembelajaran matematika. Berikut beberapa kelebihannya, ialah pertama, literasi digital mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, literasi digital meningkatkan kemampuan akademik matematika. Yang ketiga, literasi digital menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, dalam penerapan literasi digital, adapun kekurangannya ialah salah satu kendala utama dalam penerapannya adalah akses jaringan internet, peralatan teknologi digital, dan keterampilan menggunakannya. Jumlah pengguna jaringan internet semakin banyak, sering berkembang teknologi digital. Namun, tidak semua orang yang mampu menggunakan akses tersebut dengan tujuan yang bermanfaat, sehat, dan cerdas. Masih banyak siswa yang belum memahami penerapan literasi digital pada pembelajaran matematika terkait mengelola dan menganalisis sumber belajar matematika, seperti
data statistika, artikel ilmiah, atau situs web. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan menjadi individu atau peserta didik berliterasi digital adalah mampu memahami penggunaan teknologi digital, terikat penyelenggaraan informasi untuk membangun pengetahuan dan perubahan yang baru. Penerapan literasi digital pada pembelajaran matematika sangat penting untuk dilakukan. Akan tetapi, literasi digital penting untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut karena tidak hanya memberikan peserta didik pengalaman dengan teknologi digital, tetapi juga mendukung peserta didik dalam memperluas pemahaman konsep-konsep matematika dan bersikap kritis dalam berpartisipasi pada pembelajaran matematika. Dari pemaparan hasil artikel saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.